Assalamualaikum sahabat takwa, ketemu lagi nih sama kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kali ini kita mau coba menyelami lebih dalam satu ayat keren banget di Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 19. Betul sekali. Ayat yang penuh perumpamaan ya? Iya, fokus kita hari ini tuh pengen ngertiin perumpamaan dahsyat dari Allah soal orang munafik. Khususnya gambaran hujan lebat, soyib gitu. Terus, apa sih kaitannya buat kita sekarang? Ya ibaratnya nih, ayat ini tuh kayak kompas pas kita lagi di tengah badai kehidupan gitu. Bantu kita baca situasi hati, ya kan? Apalagi pas nerima petunjuk Allah yang kadang datangnya barengan sama ujian. Bener banget. Oke deh, selamat menyimak ya sahabat Takwa di Takwa Talks with AI. When Takwa talks with technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Ya, sahabat takwa. Penting banget memang buat kita pahami amsal atau perumpamaan dalam Al-Quran. Kenapa tuh? Soalnya, para ulama kayak Imam Al-Fakhr Ar-Razi gitu, beliau menekankan perumpamaan ini tuh bukan cuma hiasan bahasa aja, tapi ini alat bantu dari Allah buat ngejelasin makna-makna yang dalam biar kita lebih gampang nangkepnya gitu. Oh, oke. Nah, ayat 19 ini bagian kedua dari rangkaian perumpamaan soal munafik. Ngelanjutin yang ayat 17, 18 soal orang nyalain api itu. Iya. Ingat yang ayat sebelumnya itu kan gambarannya orang munafik kayak orang nyalain api. Sempat dapat terang dikit, entah itu manfaat dunia atau iman sesaat. Tapi terus Allah padamkan apinya. Ditinggalin deh dalam gelap, bingung. Tepat. Nah, ayat 19 ini kan mulainya pakai kata au, artinya atau. Jadi, au kasoyibin atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat. Wah, ini kayak ngasih gambaran lain lagi dong ya. Persis. Penggunaan kata au ini emang jadi diskusi seru di kalangan mufasir. Ada beberapa kemungkinan makna. Kayak yang dijelasin Imam Al-Wahidi sama Imam At-Tabari gitu. Gimana tuh? Pertama, au bisa berarti takhoyur, artinya pilihan. Kayak Allah bilang, umpamakan aja mereka kayak api atau kayak hujan badai ini. Dua-duanya pas gitu buat gambarin mereka. Oh, jadi bisa pilih salah satu atau dua-duanya cocok. Bisa gitu. Atau makna kedua, au bisa berarti tanwi, variasi. Variasi gimana maksudnya? Ini nunjukin kalau kaum munafik itu ya nggak seragam. Ada tipe yang kayak perumpamaan api, sempat terang dikit terus padam total. Ada juga tipe lain. Nah ini dia, yang dari awal emang udah ragu, takut terus. Ini lebih pas digambarin kayak orang kejebak hujan badai. Menarik. Imam Asyankiti di tafsirnya Athwaul Bayan, beliau cenderung ke pandangan ini ngebedain dua kelompok munafik. Ada juga sih yang nafsirin, au di sini fungsinya sama kayak wa, artinya dan. Oh, kayak di syair Arab gitu ya? Betul. Kalau gitu artinya, ya kedua perumpamaan itu, api sama hujan badai, ya berlaku buat mereka semua. Wah, kaya banget ya nuansanya. Oke deh, coba kita dengerin ayat lengkapnya ya sahabat takwa. Au kasoyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin. Artinya, atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan-kegelapan, guruh dan kilat, mereka menyumbat telinga mereka dengan jari-jarinya karena takut suara petir sebab takut akan kematian, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Yuk kita keurai bareng-bareng, mulai dari kasoyibim minas sama, seperti hujan lebat dari langit. Apa sih sebenarnya makna sayib ini? Oke, secara bahasa ya, asyayib itu artinya hujan yang deras banget. Ini disepakati banyak ahli tafsir awal, kayak Ibnu Abbas, Qatadah, Mujahid, yang dinukil Imam At-Tabari sama Al-Wahidi. Akarnya dari kata soba yasubu, ya artinya turun dari atas ke bawah. Oke, itu makna bahasanya. Terus makna perumpamaannya. Nah, dalam konteks perumpamaan ini, maknanya lebih dalam. Para mufasir kayak Qatadah, As-Suddi, Al-Wahidi, Asy-Syankiti, mereka jelasin kalau syayyib di sini itu simbol buat Al-Quran. Atau bisa juga Islam, atau wahyu secara umum lah. Kenapa kok diumpamain kayak hujan lebat gitu? Ya karena Al-Quran itu ibaratnya kayak hujan buat hati yang gersang. Kayak hujan ngidupin tanah mati, numbuhin tanaman. Nah, Al-Quran itu ngidupin hati yang mati karena kufur atau lalai. Numbuhin iman sama amal soleh. Masuk akal.
Dan frasa minas sama'i dari langit, itu negasin sumbernya yang tinggi, agung dari Allah langsung, yang nggak bisa dihindari atau ditolak manusia gitu. Oke, jadi Al-Quran atau wahyu itu kayak hujan deras dari langit. Terus ayatnya lanjut, fihi dhulumatun, di dalamnya ada kegelapan-kegelapan. Kok pakai jamak ya kegelapan-kegelapan? Maksudnya apa nih? Nah, bentuk jamak dhulumatun ini emang kaya makna. Kalau secara harfiah, pas hujan badai kan emang gelap ya. Bisa jadi gelap malam, gelap awan mendung yang tebel banget, atau gelap ya karena derasnya hujan sampai nggak bisa lihat jauh. Imam Al-Wahidi At-Tabari nyatat pendapat-pendapat ini. Terus makna simbolisnya? Secara simbolis, kegelapan-kegelapan ini bisa gambarin macam-macam hal yang nyertain turunnya Quran atau yang dialami orang munafik pas interaksi sama Quran. Contohnya gimana tuh? Bisa jadi itu keraguan, syubhat, ya, kebingungan, kesesatan yang ada di hati mereka. Atau gelap yang mereka rasain pas dengar ayat yang, wah, nusuk keyakinan atau gaya hidup mereka. Atau ayat yang susah mereka pahami. Oh, gitu ya. Al-Wahidi sama Asyankiti ngasih contoh tuh. Kayak ayat soal pindah kiblat, atau pohon zakum di neraka, jumlah malaikat penjaga neraka, itu jadi kegelapan buat mereka. Bisa juga, kata tafsir Al-Samarkandi, kegelapan ini ujian berat buat muslimin, yang bikin munafikin goyah imannya. Atau, ya, kata At-Tabari, gelap itu ya simbol kekafiran dan kemunafikan mereka sendiri. Jadi dalam hujan Al-Quran itu ada tantangan ya, yang kayak kegelapan, lalu muncul waro'dun dan guruh, suara menggelegar yang biasanya bikin kaget, takut. Ini simbol apa lagi nih? Secara harfiah, guruh ar-ra'ad itu kan suara keras dari awan. Nah, menariknya ada diskusi di kalangan ulama dulu soal hakikat guruh ini. Oh ya, gimana diskusinya? Mayoritas kayak Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, bahkan ada riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib nyebut ar-ra'ad itu nama malaikat yang tugasnya giring awan. Suara guru itu tasbihnya atau bentakannya biar awan jalan sesuai perintah Allah. Wow, malaikat ya? Ada juga yang bilang itu suara malaikat aja, bukan nama malaikatnya. Ada lagi pendapat lain dari Abu Al-Jald, katanya itu suara angin yang kejepak. Wallahu alam sih soal hakikat fisiknya. Oke, terlepas dari fisiknya, makna simbolis guruh di sini apa dong? Nah, dalam konteks perumpamaan ini, guruh, ra'dun, itu lambang aspek ancaman, peringatan keras, wa'id namanya, sama perintah tegas di Quran buat orang kafir dan munafik. Ini penjelasan Al-Wahidi Asyankiti Al-Qurtubi. Jadi kayak peringatan gitu ya? Betul. Atau, kata As-Samarkandi, itu gambaran ketakutan yang nyekek hati munafikin pas dengar ayat soal azab atau akibat perbuatan mereka. Suara guruh Quran ini ngintimidasi banget buat hati mereka yang udah penyakitan. Jadi Al-Quran bawa kehidupan, hujan, tapi ada sisi yang bikin ragu, gelap, plus ada peringatan keras. Guruh, wah paket lengkap ya. Lanjut, wabarkun dan kilat, cahaya nyambar sekejap. Apa nih? Lagi-lagi ya, ada bahasan soal hakikat fisik kilat, al-barq. Ada yang bilang itu cambuk malaikat, mahorik, dari cahaya atau besi buat ngiring awan. Ini pendapat Sayyidina Ali sama Ibn Abbas. Ada yang bilang itu cahaya wajah malaikat, atau kilatan sayapnya. Ada juga yang bilang itu air, menurut Abu Al-Jald. Kalau penjelasan ilmiah modern kan soal listrik ya? Iya, beda lagi itu. Tapi dalam perumpamaan ayat ini, kilat, barkun, itu sering ditafsirin sebagai sisi terang atau harapan dalam Quran atau Islam. Maksudnya gimana tuh harapan? Kilat ini bisa jadi lambang cahaya iman atau petunjuk yang kadang nyamber hati orang munafik. Ngasih mereka secercah paham atau sadar, tapi ya gitu, cuma sekejap, nggak netep. Ini disebutin Al-Wahidi, Asyankiti, At-Tabari. Oh, cuma sesaat aja gitu ya? Iya. Bisa juga kilat itu hujah, argumen, bukti kebenaran Islam yang terang banget di Quran, yang susah mereka bantah meskipun hati nolak. Atau kilat bisa jadi harapan atau janji baik yang kadang mereka lihat di Islam, kayak untung duniawi, aman, menang perang, gitu, yang bikin mereka tertarik sesaat buat ikut. Oke, jadi ada momen-momen terang sesaat buat mereka, tapi reaksi mereka, terutama sama yang nakutin, khas banget ya. Ayat selanjutnya gambarin, yaja'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jari mereka dari mendengar suara petir. Ini gambaran visual banget soal ketakutan ya. Banget. Coba bayangin, orang di tengah badai dahsyat,
dengar suara petir, asyawaik, yang menggelegar. Asyawaik ini bukan guruh biasa loh, tapi suara keras banget. Sering ada api atau listriknya. Bisa matiin orang atau bikin budek. Serem banget ya. Kadang artinya juga azab yang ngehancurin. Nah, reaksi alami orang takut kan? Nutup telinga. Menariknya, Quran pakai kata asabi', jamak dari jari. Padahal yang masuk kuping kan cuma ujung jari ya kan? Iya juga ya. Menurut Al-Wahidi sama At-Tabari, ini gaya bahasa mubalagah, hiperbola, buat nunjukin betapa panik dan takutnya mereka. Seolah pengen masukin semua jari ke kuping saking nggak mau dengar petir itu. Terus makna simbolisnya apa dari nutup telinga ini, sahabat takwa? Ini gambaran penolakan total. Mereka sama kebenaran yang nyakitin atau ngancem buat mereka. Mereka tutup kuping rapat-rapat dari ayat Quran, apalagi yang isinya ancaman guruh dan petir tadi, atau yang ngebongkar kedok munafik mereka. Oh, jadi mereka nggak mau denger gitu ya? Iya, Al-Wahidi sama At-Tabari ngutip riwayat dari Ibnu Mas'ud sama Ibnu Abbas, gimana munafikin di majelis Nabi SAW kadang beneran gitu, atau paling nggak sikap batinnya gitu. Ini nunjukin takutnya mereka sama konsekuensi kalau jujur iman, takut sama ancaman Allah. Kata Qatadah, ini cerminan sifat pengecut mereka. Kayak di surat Al-Munafikun ayat 4. Setiap suara keras dikira ditujukan ke mereka, selalu was-was. Dan alasan utama mereka nutup kuping dijelasin di bagian berikutnya, hadharul maut, karena takut mati. Betul. Secara harfiah, ya takut mati kesambar petir. Secara tata bahasa Arab, kata hadharo ini maf'ul li ajlih, ngejelasin alasan kenapa nutup kuping. Tapi makna takut mati di sini lebih luas lagi. Luas gimana? Bisa jadi takut kebongkar munafiknya, yang zaman itu bisa fatal atau dikucilin. Bisa takut sama azab Allah dunia atau akhirat. Atau lebih umum lagi, ini simbol takutnya mereka kehilangan hidup yang mereka nikmatin. Nyaman duniawi, status sosial, bebas dari tanggung jawab berat mukmin sejati, kayak jihad atau susah dakwah. Mereka cinta dunia dan takut mati dari nikmat itu kalau harus komit ke Islam. Jadi takut mati itu bukan cuma soal nyawa ya, tapi takut kehilangan zona nyaman juga. Terus ayat ini ditutup kalimat yang kuat banget. Wallahu muhitun bil kafirin. Dan Allah meliputi orang-orang kafir. Apa artinya Allah meliputi muhit mereka? Kata muhit ini dalam banget maknanya. Pertama, ilmu Allah meliputi mereka. Nggak ada satupun niat busuk, ragu, atau perbuatan sembunyi mereka yang Allah nggak tahu. Allah tahu persis isi hati mereka. Imam Al-Samarkandi ngutip ayat 12 surat At-Tolak buat nguatin ini. Oke, ilmunya meliputi. Terus? Kedua, kekuasaan Allah meliputi mereka. Mereka nggak bisa lari, nggak bisa ngindar, nggak bisa lepas dari genggaman Allah, sekuat apapun nyoba. Al-Wahidi nekenin makna ini. Nggak bisa kabur ya? Ketiga, bisa juga artinya Allah akhirnya bakal ngehancurin atau ngumpulin mereka semua buat diadili dan diazab. Ini pendapat Mujahid yang dinukil At-Tabari dan Al-Wahidi, didukung ayat lain kayak surat Yusuf 66 atau Al-Kahfi 42 yang pakai kata muhit di konteks mirip. Jadi pesan akhirnya kayak penegasan kalau usaha mereka ngindar itu percuma aja karena mereka dalam liputan Allah gitu ya. Tepat sekali. Ini penutup yang ngasih penegasan mutlak soal kuasa Allah sekaligus ancaman keras buat orang kafir dan munafik kalau mereka nggak bakal lolos. Tapi buat orang iman, kalimat ini malah nenangin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala urusan. Subhanallah, biar lebih ngena nih sahabat takwa, ada kisah menarik yang diriwayatin dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas, dicatat Imam As-Suddi di Tafsir As-Sobari, terus ada juga di Musnad Imam Ahmad sama Musnad Bazar. Kisahnya ini kayak ilustrasi nyata dari ayat ini. Bener. Jadi ceritanya ada dua orang munafik di Madinah. Mereka ini kabur dari Rasulullah SAW, niatnya mau gabung sama musyrikin. Nah, pas di jalan, qadarullah mereka kejebak hujan badai. Persis kayak ayat 19 ini. Gelap banget, zulumat, guruh menggelegar ra'at, kilat nyambar-nyambar, bark, sama petir dahsyat, syawaik. Wah, mereka takut banget. Saking takutnya, dengar petir, refleks nutup kuping pakai jari. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minasyawa'iq. Terus tiap kali kilat bark nyambar bikin jalanan terang dikit, mereka buru-buru jalan maju. Tapi pas kilatnya hilang, gelap lagi zulumat. Mereka berhenti total, bingung nggak tahu arah. Persis kayak lanjutan di ayat 20 nanti ya. Nah,
Di kondisi itu, antara takut sama bingung, mereka berdua janji, "Demi Allah, kalau kita selamat sampai pagi, kita pasti balik nemuin Muhammad, kita bakal beneran masuk Islam kali ini." Ini karena takut mati, hadharul maut. Balik ke Madinah, nemuin Nabi SAW, dan kali ini beneran masuk Islam dengan baik. Terus Allah jadiin kisah nyata mereka ini perumpamaan hidup buat jelasin kondisi umum munafikin Madinah waktu itu. Iya, kisah ini jadi cermin banget. Takutnya mereka dengar Quran kayak takut petir, sikap oportunisnya yang cuma mau Islam pas ada terang, untung duniawi kayak jalan pas ada kilat, sama bingung dan mandeknya pas hadapi gelap, sulit atau ujian agama kayak berhenti pas gelap. Luar biasa ya, kisah nyata bisa jadi ilustrasi sempurna buat ayat ini. Kisah yang ngena banget dan bikin gampang paham. Nah, setelah kita bedah makna, lihat kisahnya, sekarang pertanyaannya nih, gimana kita, sahabat takwa, bisa ambil pelajaran dari Al-Baqarah 19 ini buat hidup kita sekarang? Wah, relevan banget. Pertama, coba pikirin soal hujan badai informasi zaman kita. Dunia modern ini kan penuh kegelapan, hoaks, syubhat sebar, ideologi macam-macam, godaan maksiat terus banget. Iya benar. Di tengah itu semua, Al-Quran sama Sunnah datang sebagai syait, hujan rahmat bawa petunjuk. Tapi ya itu, kayak hujan deras, kadang rasanya berat nerimanya, butuh usaha buat paham, bahkan mungkin kerasa ngancam gaya hidup kita. Terus soal guruh dan kilatnya gimana di zaman kita? Guru itu bisa kita artiin kayak peringatan-peringatan hidup. Entah nasihat tulus teman, teguran ortu, musibah kecil yang nyadarin, atau ya ayat Quran, hadis soal ancaman yang kita baca atau dengar. Nah, respon kita gimana pas dengar guru ini? Gimana tuh? Apa kita kayak orang munafik yang langsung nutup telinga, nolak nasihat, defensif, cuek sama tanda-tanda karena takut konsekuensinya, takut harus berubah, takut keluar zona nyaman, takut ngadepin kenyataan pahit soal diri sendiri? Ini makna hadharal maut yang relevan. Takut matinya kebiasaan buruk, matinya ego, matinya nyaman semu. Sementara kilatnya itu bisa jadi momen pencerahan gitu ya? Betul. Di tengah gelak masalah atau bingung, sering Allah kirim kilat petunjuk. Mungkin ilmu baru yang bikin tercerahkan, solusi nggak terduga, hidayah nyentuh hati, atau sekedar sadar sesaat. Pertanyaannya, apa kita manfaatin kilat itu buat maju dekat ke Allah, perbaiki diri, walau cuma dikit? Atau Kita cuma kagum sesaat, terus pas kilat hilang, gelap masalah kerasa lagi, kita balik berhenti, pasrah, atau malah mundur? Ini persis kayak lanjutan di ayat 20 nanti, sifat oportunis mereka. wah, ini benar-benar jadi cermin ya. Jadi ayat ini mungkin cuma buat nunjuk orang munafik zaman dulu, tapi buat kita ngaca, Gong. Tepat banget. Kita mesti waspada. Jangan-jangan ada bibit sifat munafik di diri kita tanpa sadar. Contohnya, semangat ibadah atau baik cuma pas lagi enak, gampang, dipuji. Giliran ada ujian, susah, dikritik atau dituntut korban, langsung loyo, males, cari alasan, bahkan mundur. Ya juga ya. Atau ada nggak rasa takut di diri kita buat ngomongin atau bela kebenaran karena khawatir konsekuensi sosial, ekonomi, atau lainnya? Ini jadi bahan introspeksi dalam buat kita semua, sahabat takwa. Dan jangan lupa penutup ayatnya, Wallahu muhitun bil kafirin. Dan Allah juga maha meliputi segala sesuatu, termasuk kita. Ini pengingat penting. Buat orang iman, ini sumber tenang. Kita selalu dalam liputan ilmu, rahmat, kuasa Allah. Nggak ada yang perlu ditakutin selain Dia. Nggak guna lari dari takdirnya. Buat yang lalai atau cenderung munafik, ini peringatan keras. Nggak ada tempat sembunyi dari Allah. Semua perbuatan ada tanggung jawabnya. Allah Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Meliputi. Masya Allah, dalam banget ya perenungannya dari satu ayat. Jadi, sahabat takwa, ringkasnya nih, Al-Baqarah ayat 19, ngasih kita perumpamaan keren banget soal kondisi hati yang bimbang, ragu, takut pas ketemu hujan petunjuk Al-Quran, soyib. Di perjalanan bareng Quran itu, kita bakal ketemu gelap, ujian, dan ragu, zulumatun. Dengar guruh, peringatan, dan ancaman, ra'dun. Tapi juga lihat kilat cahaya petunjuk dan harapan, barkun. Nah, sikap kita ngadepin semua ini yang nentuin kualitas iman kita. Dan kita diingetin sama kisah nyata dua orang yang akhirnya milih tobat setelah ngalamin badai beneran. Intinya sih, ayat ini kayak nanya ke kita. Gimana caramu nyambut hujan dari Allah ini?
Dengan dada lapang, siap basah kuyup rahmatnya, sekaligus ngadepin guruh petir ujiannya, atau malah buru-buru ngiyup, nutup diri, nutup kuping dari panggilan benar, karena terlalu takut sama akibatnya. Nah, ini buat remenan penutup sahabat takwa bawa pulang ya. Coba jujur sama diri sendiri, di tengah arus info dan badai tantangan hidup sekarang, seberapa sering kita sadar atau enggak milih buat nutup telinga dari kebenaran yang mungkin nggak enak didengar, cuma karena kita takut mati, takut berubah, takut hilang status, takut dikritik, takut repot. Ya Allah. Semoga kita semua dimudahkan Allah jadi pribadi yang nyambut hujan rahmat Quran dengan senang dan syukur, bukan lari darinya. Amin ya robbal alamin. Makasih banyak ya udah nyimak obrolan kita kali ini, sahabat takwa. Semoga ada manfaatnya buat kita makin deket sama kalamullah. Amin. Ini adalah Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Yuk terus semangat ngedalami Al-Quran. Sampai ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.